Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, syarat yang ketiga, hukum yang ketiga untuk bisa hidup bahagia dengan kualitas excellent adalah simplicity, hidup sederhana. Sederhana itu tidak sama dengan miskin. Sederhana juga tidak sama dengan kaya. Kaya atau miskin itu keadaan hidup, adapun sederhana adalah pilihan hidup bijaksana, dan itu awal modal hidup bahagia. Kenapa harus sederhana? Dengan sederhana, panjenengan baru bisa menjadi manusia yang syukur dan sabar, seperti video kemarin kami sampaikan. Tanpa sederhana, sulit untuk menjadi pribadi yang piawai, bersyukur, dan bersabar. Contoh, kita dapat gaji 7 juta. Banyak atau sedikit? Ya, betul. Sedikit bagi mereka yang kebutuhan hidupnya di atas 10 juta. Tetapi 7 juta itu banyak. Layak disyukuri bagi mereka yang hidupnya sederhana dan expensesnya di bawah 5 juta. Maka 7 juta itu cukup banyak dan pantas, layak untuk disyukuri. Kenapa harus begitu? Dengan simplicity, kita baru akan bisa memaknai, memahami ayat pendek firman Allah ini. Wa annahu wa aghna wa aqna. Dialah Tuhanmu yang memberikan kekayaan kepadamu dan mencukupkanmu. Jadi Allah menggaranti bahwa rezeki yang telah Allah berikan kepada kita lewat gaji kita, itu hakikatnya cukup untuk hidup. Allah yang menjamin. Meskipun belum tentu cukup untuk membiayai gaya hidup. Nah, cirinya kalau di rumah kita banyak gesekan, pertengkaran, ya, cekcok di rumah. Ingat hukum Newton waktu SMP. Ya, gesekan itu berbanding lurus dengan gaya-gaya. Nah, kalau di rumah kita banyak gesekan, mungkin hidup kita kakean gaya. Gitu. Ya, kakean pola makan, pola pergaulan, pola penampilan, nomor 4 kakean pola. Nah, itu yang membuat hidup menjadi tidak cukup dan tidak bahagia. Orang tua kita masih ingat sering menasihati, nak, urip iku sak temene sederhana. Yang rumit itulah pikiran. Nak, hidup itu sebetulnya murah. Yang bikin mahal itulah gengsimu. Saya pikir, saya coba praktekkan, renungkan, ternyata benar. Pemirsa, di rumah saya tinggal berdua dan 1-2 anak. Ketika nggak masak begitu, ya sore saya beli pecel cukup 7.000 lengkap dengan 1 lauk tempe. Saya bawa pulang 1 bungkus, makan berdua dengan istri cukup. Berarti per peks hanya 3.500. Murah apa murah? Murah. Ya, tetapi menjadi mahal kalau kita makan harus di mall-mall. Ya, itu 50.000 gak cukup. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh ke sana? Artinya, kalau kita bisa stay pada kebutuhan hidup, bukan nuruti keinginan hidup, insya Allah hidup kita akan bisa dinikmati dan bahagia. Ya, makan secukupnya, tidak makan gengsi. Panjenengan punya misalnya rumah besar, kamarnya 10. Yang ditiduri berapa? Cuman 1. Mau coba semalam tidur 10 kamar. Cobaan, pindah 1 jam, bangun, pindah lagi 1 jam, pindah lagi 1 jam, bangun, pindah lagi. Ya, sampai subuh baru dapat 6 kamar, itu pun sakit semuanya. Ya. Artinya 1 kamar itu kebutuhan hidup, 10 kamar itu sering gaya hidup. Anda punya 4 mobil yang dipakai berapa? 1. Mau coba pakai 4 mobil sekaligus, nggak bisa jalan malah.
Nah, itulah satu mobil kebutuhan hidup, 4 mobil sering gaya hidup. Nah, oleh karena itu pesan kami bagi mereka panjenengan yang hidup sederhana, lanjutkan. Karena hidup itu hakikatnya sederhana. Penghasilan itu yang betul pas-pasan, ya. Pas butuh, pas ono, ya. Ono nggak apa-apa, asal nggak butuh, kira-kira begitu. Bagi keluarga yang sudah terlanjur kaya, pesan kami rekayasa hidup sederhana. Karena pesan para kiai, para tokoh, anak hebat jarang terlahir dari keluarga yang serba ada, serba manja. Anak hebat lahir tumbuh dari keluarga yang sederhana dan prihatin. Meskipun kita serba ada, rekayasa, setting keluarga kita untuk gaya hidup sederhana, karena sederhana itu bijaksana, sederhana itu bahagia, sederhana itu pangkal, ya, medan olah mental anak kita untuk menjadi anak-anak berkualitas pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.